Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Saleha dari Tadris Biologi IAIN Senurjati Cirebon. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan atau mendeskripsikan mengenai sapi atau yang nama ilmiahnya yaitu Bos Taurus. Untuk penjelasannya, yuk langsung simak saja videonya. Taksonomi atau tata nama ilmiah. Nah, pada spesies sapi atau Bos Taurus ini memiliki klasifikasi ilmiah. Di antaranya terdiri dari kingdomnya Animalia, kemudian filumnya Chordata, lalu kelasnya Mamalia, kemudian ordonya Artiodactyla, lalu familinya Bovidae, kemudian genusnya Bos dan spesiesnya yaitu Bos Taurus. Kemudian taksonomi dari sapi, spesies sapi atau Bos Taurus, awalnya sapi diidentifikasi sebagai 3 spesies yang terpisah, diantaranya yaitu Bos Taurus atau sapi Eropa, kemudian Bos Indicus atau Zebu, dan Bos Prigminius atau Auros yang telah punah seiring berjalannya waktu. Ilmuwan mengalami perbedaan pendapat. Mereka menganggap Bos Taurus dan Bos Indicus keduanya adalah sapi domestik yang pada saat ini merupakan subspesies dalam spesies yang sama. Beberapa ilmuwan kemudian berpendapat bahwa Auros dan sapi domestik masih tergolong satu spesies. Sistem informasi taksonomi terpadu mengklasifikasikan sapi dalam spesies Bos Taurus yang terdiri dari tiga subspesies, Bos Taurus Primigenus, kemudian Bos Taurus taurus, dan Bos Taurus indicus. Selanjutnya yaitu asal spesies. Nah, pada sapi atau Bos Taurus ini diperkirakan berasal dari Asia Tengah, kemudian menyebar ke Eropa, Afrika, dan ke seluruh wilayah Asia. Menjelang akhir abad ke-19, sapi atau Bos Taurus ini dari India dimasukkan ke Pulau Sumba, dan sejak saat itu pulau tersebut dijadikan tempat pembiakan sapi, dan sapi ini merupakan salah satu genus dari Bovidae. Selanjutnya yaitu deskripsi spesies. Nah, sapi Eropa atau Bos Taurus atau sapi Taurus adalah subspesies sapi ternak yang berasal dari timur dekat, baik sapi Eropa maupun sapi Zebu yang merupakan keturunan dari nenek moyang yang sama yaitu Urus. Awalnya, sapi Eropa dianggap sebagai spesies yang sama dengan sapi Zebu dan Urus, yaitu Bos Taurus. Kebanyakan ras sapi modern yang berasal dari subspesies Bos Taurus adalah bangsa sapi yang menurunkan bangsa-bangsa sapi potong dan perah di Eropa. Golongan ini akhirnya menyebar ke berbagai penjuru dunia, terutama Amerika, Australia, Selandia Baru. Belakangan ini keturunan Bos Taurus banyak diternakan dan dikembangkan di Indonesia. Misalnya, sapi Aberdeen dan Angus, Hereford, Shorthorn, Charolais, dan Simmental, dan Limousin. Sapi juga merupakan hewan ternak yang menghasilkan daging, susu, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya. Sapi menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging di dunia, 95% kebutuhan susu, dan 85% kebutuhan kulit. Sapi berasal dari famili Bovida seperti halnya bison, banteng, kerbau Afrika, dan anoa. Sapi perah merupakan jenis sapi yang khusus dipelihara untuk diambil susunya. Selanjutnya yaitu manfaat dari spesies sapi atau Bos Taurus. Nah, sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingnya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan lahan tanah, tanaman atau bajakan, dan alat industri lain seperti
permas tebu, karena banyak kegunaan ini sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia dari sejak lama. Kemudian selanjutnya yaitu status konservasi. Nah, pada jenis hewan Bos taurus ini masih banyak ditemukan dan masih banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, hewan ini belum termasuk jenis hewan yang perlu dilindungi, dan hewan ini juga masih banyak beredar di kalangan masyarakat, serta hewan ini juga belum termasuk sebagai hewan yang punah. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik spesies. Nah, karakteristik sapi atau Bos taurus ini diantaranya tidak berpunuk atau tidak berkelasa, kemudian ujung telinga berbentuk tumpul atau bulat, lalu kepala pendek dengan dahi yang lebar, kulitnya tebal, kemudian timbun lemak sapi dewasa cukup tebal, garis punggung lurus dan rata, lalu tulang pinggang lebar dan menonjol keluar, rongga dada berkembang dengan baik, kemudian bulunya panjang dan kasar, kakinya pendek sehingga dapat bergerak dengan lambat, kemudian cepat dewasa ditandai dengan pertumbuhan maksimal pada umur 4 tahun, kemudian tidak tahan pada suhu dingin, relatif banyak minum, kotorannya basah, tidak tahan pada suhu tinggi, kemudian sapi dewasa tumbuh besar di mana jantan dapat mencapai 900 kg. Selanjutnya yaitu peranan Bos taurus di alam. Nah, Bos taurus atau sapi ini juga berperan dalam usaha tani. Nah, ternak merupakan komponen yang paling berkaitan dengan komponen produksi lain. Selain menjadi salah satu bagian produksi yang mendatangkan penghasilan, usaha ternak juga menghasilkan pupuk organik, sumber tenaga kerja, dan juga dikaitkan dengan usaha konversi tanah. Selain itu, ternak juga dapat dimanfaatkan limbah ternak. Hal ini merupakan salah satu ciri usaha tani di Indonesia, yaitu integrasi usaha peternakan dan usaha pertanian. Kemudian, ternak sapi potong juga merupakan salah satu ternak ruminansia yang cukup populer untuk dipelihara di kalangan keluarga peternak. Memelihara sapi potong sangat menguntungkan karena tidak hanya menghasilkan daging dan susu, tetapi juga menghasilkan pupuk kandang dan sebagian tenaga kerja. Sapi juga dapat digunakan untuk menarik gerobak. Kotoran sapi juga memiliki nilai ekonomis karena dapat diolah menjadi pupuk organik yang dibutuhkan oleh semua tumbuhan. Kotoran sapi dapat menjadi sumber hara yang dapat memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi lebih gembur dan subur. Mungkin cukup sekian pemaparan dari spesies sapi atau Bos taurus. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.